Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Diansyah dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok Foundation. Di video kali ini saya akan membahas tentang flowchart yang bertemakan tentang KRS. Pertama-tama, apa sih itu KRS? KRS adalah kartu rencana studi, yang dimana kita akan memilih matkul yang akan kita pelajari selama semester tertentu. Misalnya di semester 1 kita akan memilih matkul yang diwajibkan untuk mengambil matkul yang ada di semester 1. Di sini saya akan mulai. Yang pertama adalah membawa printout KTM sementara. Kita diharuskan untuk mengeprint KTM sementara yang didapatkan dari kampus masing-masing. Yang berikutnya adalah saya berangkat ke UTM dengan berjalan kaki. Setelah berjalan kaki sekitar 10 menitan, saya telah sampai di UTM. Terus di sana saya menunggu giliran sesuai kelas untuk KRS-an. Kebetulan saya kelas C. Dan gilirannya yang paling terakhir dari kelas lainnya. Kelas lainnya adalah A, B, C, D, dan E. Setelah menunggu giliran, akhirnya kelas saya dipanggil untuk memasuki ruangan KRS di lab yang berada di kampus Trunojoyo Madura. Dan saya berjalan memasuki lab tersebut, dan sesampainya di ruang KRS saya duduk dan mempersiapkan barang yang dibutuhkan untuk KRS-an. Yang pertama adalah mengeluarkan printout KTM sementara tadi yang telah saya print. Jika saya membawa, terus lanjut ke tahap berikutnya. Ketika saya tidak membawa, saya bisa memakai HP dari file yang berupa PDF yang di-download. Habis itu mengeluarkan laptop. Kebetulan saya waktu itu membawa laptop, jadi saya menggunakan laptop saya sendiri. Jika tidak membawa, jangan khawatir, karena di lab tersedia PC yang dikhususkan untuk KRS-an bagi anak-anak yang tidak membawa laptop. Setelah itu lanjut. Setelah kita menyiapkan apapun yang dibutuhkan KRS-an, setelah itu diarahkan untuk login ke Syakat UTM dengan memasukkan username yang berisikan NIM, terus password yang ada di KTM tersebut. Jika kita menginput username dan password tersebut benar, maka lanjut. Ketika salah, coba login lagi. Mungkin ada sedikit kesalahan atau sedikit misklik di situ. Selanjutnya memilih matkul yang tersedia dan diarahkan oleh petugas Himatif Advokesma. Setelah memilih matkul, cek ulang terlebih dahulu pilihan matkul yang telah kita pilih. Jika matkul kita lengkap, maka lanjut ke tahap berikutnya. Ketika kelas full, maka memilih matkul yang lain yang sekiranya tidak full. Setelah itu mengkonfirmasi pilihan matkul tersebut dan teliti. Di situ kan ada SKS. Jika SKS sama dengan 19, jika sesuai, maka lanjut ke tahap berikutnya. Jika tidak sesuai, maka memilih matkul lagi sehingga SKS tersebut mencapai angka 19. Setelah melalui proses tersebut pemilihan matkul, ketika matkul kita SKS-nya sama dengan 9, setelah itu yang bisa kita lakukan adalah bisa mengganti password terlebih dahulu untuk mengamankan akun Syakat kita. Setelah itu logout dari Syakat UTM
Setelah logout dari akun Zakat UTM, kita diharuskan untuk menghubungi dosen pembimbing kita untuk memvalidasi KRS yang telah kita laksanakan barusan. Setelah menghubungi dosen tersebut dengan etika, jangan lupa yaitu menunggu proses validasi dari dosen. Setelah menunggu proses validasi tersebut, maka KRS kita telah divalidasi. Setelah KRS kita divalidasi, kita bisa pulang atau meninggalkan tempat KRS tersebut, yaitu lab. Setelah meninggalkan lab tersebut, saya pulang ke kosan dan terus Senin di minggu depan saya bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara normal dan mulai aktif di perkuliahan. Sekian penjelasan flowchart KRS yang telah saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.